Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk pertemuan yang kedua masih ke menentukan jarak titik terhadap titik. Perhatikan ya, sebagai contoh nih ya, perhatikan gambar kubus di bawah ini. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Maka misalkan jarak titik A ke F yaitu jarak panjang diagonal bidang A, B, F, E, atau jarak antara A sampai ke titik F, dari titik A ke titik F itu adalah sama dengan panjang garis AF. Itu bisa dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu dari A ke F ya. A ke F ini seperti yang sudah kita pelajarin waktu di SMP kelas 3, bahwa panjang garis AF itu adalah AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Maka AF itu adalah akar dari AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Kenapa ditambah? Karena AF ini adalah sisi miring ya. Kalau sisi miring itu ditambah. Nah, kalau pertanyaannya jarak A antara A ke B, AB ini adalah rusuk gitu ya. B ke F, B ke F itu juga rusuk, jadi nggak perlu dicari lagi. Jadi kalau panjang A ke F itu adalah panjang sisi miring. Kalau panjang sisi miring itu ditambah gitu ya. Masih lanjut ke kubus ABCDEFGH. Contoh lagi ya, misalkan yang ditanya adalah jarak antara titik A ke titik G. Nah, kita ketahui bahwa titik A ke titik G ini dapat dicari dengan menggunakan segitiga ACG dari A ke C. Ya, dari A ke C kita misalkan adalah garis G. Nah, C ke G itu kita misalkan adalah garis A gitu ya. A ke G itu kita misalkan dengan C. Maka kita lihat panjangnya. Panjang yang paling panjang adalah A ke G kan? A ke G itu adalah sisi miring. Sisi miring itu ditambah lagi berarti A. Ya, kita tambah lagi ya, AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Ya, kita lanjut ya. AC kuadrat itu berarti sama aja dengan G, berarti AG, maka panjang ruas AG itu adalah akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Lanjut ke contoh soal ya. Ya, untuk menentukan jarak titik A ke G, kita gunakan teorema Pythagoras gitu ya. Tadi tuh ya, AG adalah akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Bahwa AG sama dengan A akar 2. Kita ketahui bahwa AC itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang itu adalah A. Misalkan rusuknya adalah A. Maka A kuadrat ditambah A kuadrat 2A kuadrat gitu ya. Kenapa A kuadrat? Karena AB itu adalah A, AC itu adalah A. Maka untuk mencari AC sama pakai Pythagoras juga. Akar dari A kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Jadi akar 2A kuadrat. Kalau diakarkan berarti A akar 2. Maka AC itu adalah A akar 2. Nah, A akar 2. Maka AG sama dengan A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. A dikuadratkan A kuadrat, akar 2 dikuadratkan 2, maka 2A kuadrat ditambah A kuadrat, akar dari 3A kuadrat. Akar dari A kuadrat itu adalah A. Akar dari 3 itu nggak bisa diapa-apain, jadi AG itu adalah A akar 3. Jadi bahwa kita ketahui AG itu adalah diagonal ruang. Kalau diagonal ruang itu adalah A akar 3. Kalau diagonal bidang itu adalah A akar 2. Contoh ya, contoh. Ya.
contoh ya, kita langsung ke contoh. Jika rusuk kubus 8 cm. Rusuk kubus itu artinya dari A ke B 8, B ke C 8, C ke D 8, A ke D 8, begitu dengan C ke G 8 gitu ya. Jika rusuk kubus adalah 8 cm dan titik P itu berada di pertengahan garis DH, maka berapa jarak titik A ke P? Kita lihat, untuk menentukan jarak titik A ke P, kita gambar dulu kubusnya. Ini kubusnya ya, ini digambar ya, ada skema kubus A B C D E F G H. Kita lihat titik A ini di sini. Kemudian titik P itu adalah pertengahan garis DH. Nah, maka kita tinggal jarak antara A ke P, ya tinggal kita tarik garis panjang AP. Ya, kita lihat ini bahwa AP itu adalah sisi miring. Kita misalkanlah ini AP. AP itu sisi miring, kita misalkan adalah D. Ya, kemudian D ke P, ya. Kita lihat D ke P. D ke P itu adalah setengah dari DH. Kalau DH itu adalah rusuknya 8, maka setengahnya D ke P itu setengah dari 8, 4 gitu ya. Nah, kemudian ini lihat A ke D. A ke D yang ini itu adalah rusuk 8. Maka ini lihat di sini penyelesaiannya. D kuadrat sama dengan P kuadrat. P kuadrat ditambah A kuadrat. Maka D sama dengan akar dari ya 8 kuadrat. AD ya. AD berarti 8 kuadrat ditambah tadi DP itu adalah setengah dari rusuk 4 kuadrat. Maka 8 kuadrat itu 64, 4 kuadrat itu 16. Maka 64 tambah 8, 16. Akar dari 80 ya. Kenapa dapat 4 akar 5? Maka 16 ini 80 itu adalah 16 kali 5. Akar 16 itu keluar 4 akar 5. Maka panjang dari A ke P itu adalah 4 akar 5. Lanjut kita ke contoh yang kedua. Jika diketahui 5 segitiga. 5 segitiga DABC dengan sudut DAB sama dengan sudut DAC sama dengan 90 derajat. Jika panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang AD, diketahui sama dengan panjang AC, jadi semuanya sama ya. Itu rusuknya adalah 4 cm dan E itu adalah titik tengah BC. Pertanyaannya, hitunglah yang A, jarak titik A ke titik E. Yang B, jarak titik D dan titik E. Ya, kita lihat yang jarak titik A ke titik E. Kita digambar nih dari A ke E ya, dari A ke E. Dari A ke E itu bisa dari A ke E, berarti dia itu kan bukan sisi miring ya, sisi tegak. Kalau sisi tegak itu artinya dikurang ya, mau sisi tegak yang atas atau sisi tegak yang bawah itu dikurang. Tapi kalau sisi miring tadi apa? Ditambah. Nah, maka AE itu adalah AB ini ya, sisi ini ya. Jadi AB kuadrat dikurang BE kuadrat gitu ya. Nah, maka 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Maka karena rusuknya adalah 4 cm, BE itu ke setengah dari BC. Setengah dari BC, setengah dari 2. Maka 4 kuadrat 16 dikurang setengah dari 4 itu adalah 2 kuadrat, maka 16 dikurang dengan 4. Maka AE itu adalah akar dari 12. Akar dari 12 itu kan 4 dikali 3. Akar 4 itu adalah 2, akar 3 nya tetap akar 3. Maka panjang AE itu adalah 2 akar 3. Kita lanjut ke yang B. Jarak titik D ke
dan titik E. Dari titik D ke titik E itu adalah panjang ruas DE. Maka panjang ruas DE ini adalah sisi miring. Kalau sisi miring itu ditambah. Nah, kita ketahui tadi AE. AE tadi sudah diketahui yang A ya, penasaran A itu AE itu adalah 2 akar 3. Maka panjang ruas DE itu adalah akar dari AD kuadrat, AD berapa? 4 kuadrat ditambah akar dari AE kuadrat 2 akar 3. Maka 4 kuadrat itu 16, 2 akar 3 kuadrat itu adalah 12. Maka DE itu adalah akar dari 28. 28 itu 4 dikali 7, maka akar 4 itu adalah 2. Akar 7-nya tetap, jadi akar 28 itu 2 akar 7. Ya, sampai di sini pertemuan kita hari ini ya.